Saudara, kesedihan keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah mulai diturunkan dari ambulans. Menurut pihak keluarga, jenazah korban akan dititipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sambil menunggu upacara kremasi atau pengabenan yang rencananya akan dilaksanakan 11 Mei nanti. Sesuai dengan hari baik menurut kepercayaan Hindu Bali. Keluarga korban berharap kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Saudara, untuk menggali lebih dalam soal kasus ini, kami akan berbincang dengan ayah korban Ketut Swastika yang berada di Klungkung, Bali. Halo, selamat siang Pak Ketut. Pak Ketut, kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya putra Anda. Pak Ketut, bisa Anda ceritakan bagaimana awal mula kecurigaan keluarga terhadap kasus meninggalnya Putu ini, Pak Ketut? Halo Pak Ketut, maaf kami belum bisa mendengarkan suara Pak Ketut. Halo. Ya, halo Pak Ketut. Bisa mendengar suara saya cukup jelas? Bisa dengar? Oh baik, Pak Ketut, bisa diceritakan kembali Pak Ketut. Tadi bagaimana awal mula keluarga ini curiga atas meninggalnya Putu ini, Pak Ketut? Awal curiganya karena dia meninggal gitu. Karena dia meninggal, makanya perlulah dilakukan tindakan-tindakan seperti visum atau otopsi. Dan menurut keluarga memang ketika itu meninggalnya tidak wajar ya Pak Ketut? Ya, karena berita yang tersebar kan serangan jantung. Sedangkan anak saya tidak pernah ada menderita penyakit itu. Oh, jadi sempat disebutkan oleh pihak sekolah atau siapa yang menyebut Pak Ketut bahwa ini Putu ini meninggal karena serangan jantung? Menurut berita-berita yang beredar kan begitu saya dengar. Saya kan cuma memantau lewat media. Baik, kemudian keluarga datang langsung untuk mengecek luka atau seperti apa Pak? Mengecek kondisi korban atau seperti apa Pak Ketut? Kebetulan yang ke Jakarta itu kakak saya sama istri saya langsung ke rumah sakit. Dan setelah mengecek seperti apa Pak Ketut? Kurang tahu juga, saya kan tidak ikut ke sana. Apa yang dilaporkan oleh tadi keluarga Bapak yang lain yang melihat kondisi langsung Putu? Saya secara langsung belum dapat lihat, karena kan baru datang dari Jakarta langsung live saya. Mohon maaf nih. Oh baik. Lalu ini saat ini polisi sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka penganiayaan Putu ini, Pak Ketut. Ini senior korban. Apakah menurut Pak Ketut ini pelakunya memang hanya satu ini atau seperti apa, Pak? Ya, saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh keterangan, biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang. Baik, mengapa menurut Pak Ketut ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang? Menurut itu kejadian kena pukulan kan, kalau satu orang melakukan kan nggak mungkin. Saya minta biar pelaku bisa menerangkan lah kejadian sebenarnya. Baik, dari mana asalnya kecurigaan Pak Ketut ini bahwa ada lebih dari satu pelaku? Dari luka lebam-lebam itu, yang foto-foto yang beredar. Foto-foto yang beredar menunjukkan bahwa ini luka lebamnya banyak dan ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang, seperti itu ya Pak Ketut? Ya, kira. Baik, Pak Ketut, ini pihak STIP menyebut bahwa memang tidak ada perpeloncoan, melainkan ini konflik pribadi antara pelaku dan
korban. Ini bagaimana pendapat Pak Ketut soal ini? Kalau masalah urusan di kampus kan kurang tahu sih, Pak. Kalau bisa tolong lebih ketat pengawasan lah terhadap taruna-taruna biar nggak terjadi terulang kejadian seperti ini. Baik, tapi ketika Pak Ketut mendaftarkan Putu ini ke sekolah STIP, memang Pak Ketut sudah mengetahui bahwa memang ada jaminan bahwa tidak ada perpeloncoan di sekolah ini, atau seperti apa Pak Ketut? Saya sih nggak tahu ya, kalau ini ada jaminan gitu-gitu, kurang tahu juga. Karena saya pokoknya ingin masuk ke sana, ingin maju gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Ketut, ini bagaimana rencana pengabenan nanti untuk putra Anda? Karena pengabenan hari Jumat, tanggal 10. Oh, hari Jumat. Tanggal 10. Baik Pak Ketut Swastika, sekali lagi kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian putra Anda. Terima kasih Pak Ketut. Ya. Saudara, seorang pria di